Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Renungan Takbir. Merenungi ucapan Allahu Akbar. Karena ucapan ini ucapan yang Masya Allah, ya. Bahwa ucapan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah yang maha besar, adalah merupakan ucapan yang sering kita ucapkan di setiap harinya. Setiap harinya kita ucapkan berapa kali takbir, Pak? Dalam 2 rakaat sholat saja, kalau kita hitung berapa kali takbir kita ucapkan. Allahu Akbar, takbiratul ihram sekali. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian mau sujud, Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit dari sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian ruku lagi, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar. 2 rakaat ada 11 kali takbir. Itu 2 rakaat, Pak. Sekarang kalau misalnya kita sholat 5 waktu, berapa rakaat semuanya, Pak? Ada 17 rakaat. Berarti berapa itu semuanya, Pak? Ditambah lagi oleh Bapak dengan sholat sunnah. Untuk sholat sunnah berapa kali takbir kita? Belum lagi sholat tahajud, belum lagi sholat duha, belum lagi, Masya Allah. Berarti zikir yang paling sering kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Allah yang paling besar, Allah yang maha besar. Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau begitu betapa pentingnya kita untuk mengkaji apa makna daripada takbir Allahu Akbar. Iya. Allahu Akbar yang mempunyai makna semua sudah tahu. Bahwa Allahu Akbar maknanya adalah Allah yang paling besar, Allah yang maha besar. Iya. Coba Bapak sekalian, kita renungi sejenak tentang bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita melihat kepada makhluk-makhluknya. Bumi yang kita pijak ini, bumi yang kita injak ini, Pak, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, bumi ini begitu besar sekali. Langit, adakah orang yang mengetahui bagaimana besarnya langit? Langit yang 7 lapis. Langit pertama saja Allah mengatakan bahwa di dalam langit pertama itu terdapat bintang-bintang. Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Allah mengatakan bahwa kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang.
Berarti bintang-bintang yang kita lihat itu masih langit dunia. Saya pernah dulu belajar waktu fisika di SD itu ya, katanya ada bintang yang lebih besar daripada langit. Kalau ternyata bintang-bintang yang begitu banyak, ribuan bahkan jutaan, ternyata itu masih di langit dunia. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Masya Allah, sangat besar langit ini Pak. Luar biasa besar langit itu. Ternyata Pak, 7 langit dan 7 bumi, kata Rasulullah, dibandingkan dengan kursi Allah, dibandingkan dengan apa? Kursi Allah itu seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Luar biasa. 7 langit dan 7 bumi saja kita tidak bisa untuk memikirkan bagaimana besarnya Pak. Ternyata dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti apa? Cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bapak ambil cincin, Bapak lemparkan di tanah lapang, kecil sekali. Makanya kan Allah berfirman apa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Kursi Allah meluasi langit dan bumi, Masya Allah. Sekarang Pak, kursi Allah luar biasa besar. Ternyata kata Rasulullah, kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Bisa memikirkan besarnya arasy Allah? Berarti kalau langit dan bumi dibandingkan dengan arasy-Nya bagaikan debu, Pak. Kecil sekali. Makanya makhluk yang Allah ciptakan yang paling besar itu apa? Arasy. Arsyur Rahman. Luar biasa. Dan ternyata arasy, kata Rasulullah SAW, dipikul oleh para malaikat. Iya. Dan Rasulullah SAW ketika mengabarkan tentang malaikat pemikul arasy, bagaimana besarnya? Kata Rasulullah SAW, udhinali an uhadditsakum an malakin min hamalatil arasy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang salah seorang malaikat daripada pemikul arasy. Malaikat pemikul arasy. Bagaimana besarnya? Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masiratu 700 am. Ternyata jarak antara daging telinganya ini Pak sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Subhanallah. Di antara malaikat pemikul arasy itu Pak, ada yang berbentuk ayam jago Pak. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, udhinali an uhadditsakum an dikin. Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang ayam jago. Qad maraqat rijlahul arda, kakinya itu menembus bumi. Wa ra'suhu munthanin tahtan arasy, dan kepalanya merunduk di bawah arasy. Bapak tahu tidak Pak, jarak antara bumi sampai ke arasy itu berapa tahun? Ada yang tahu? Banyak ulama mengatakan ketika menafsirkan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Para malaikat dan roh naik dalam satu hari yang lamanya 50.000 tahun. Kata Ibnu Abbas, maksudnya, banyak ulama tafsir yang mengatakan maksudnya itu jarak antara bumi dengan arasy. Jarak antara bumi dengan arasy itu 50.000 tahun perjalanan, Pak. 50.000 tahun perjalanan. Ternyata ayam ini, kata Rasulullah SAW, kakinya itu menembus bumi.
kepalanya merunduk di bawah arasy. Besar tidak, Pak? Ini ayam terbesar di dunia, Pak. Iya. Tapi apa yang diucapkan oleh si ayam ini? Apa kata ayam ini, Pak? Lalu ayam ini berkata, kata Rasulullah, Subhanaka ma a'zamaka ya Rabb. Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Masya Allah, ayam yang begitu besarnya, Pak, merasa dirinya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Lalu bagaimana dengan Allah? Allahu Akbar. Allahu Azza wa Jal. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Allah lebih besar dari segala sesuatu, Bapak sekalian. Cobalah kita renungkan sedikit itu, Pak, tentang bagaimana kebesaran Allah Azza wa Jal. Allah yang maha besar, di mana kebesarannya Masya Allah tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, tidak bisa digambarkan oleh kata-kata dan ucapan, tidak bisa. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di mana Allahu Akbar, Bapak sekalian, adalah ucapan yang diperintahkan kita untuk senantiasa mengucapkannya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 111, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia, besarkanlah dia dengan sebenar-benar pembesaran. Wa kabbirhu takbira. Ya, bertakbirlah kalian, besarkan Allah dengan sebesar-besarnya takbir. Ya. Kalimat takbir, Pak, senantiasa mengiringi hari raya. Kalimat takbir senantiasa mengiringi apa? Hari raya. Kenapa? Kenapa di saat hari raya kita bersenang-senang, kita bergembira, ternyata Allah memerintahkan kita untuk banyak bertakbir di hari raya? Ya, Allah berfirman misalnya, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, juga atas kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Di waktu Idul Adha dianjurkan kita bertakbir juga. Apa hubungannya takbir dengan hari raya, Pak? Karena hari raya itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, hari raya itu menunjukkan, ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum, ya, hari yang kita bergembira padanya. Dan kebanyakan orang ketika bergembira seringkali lalai. Maka Allah menyuruh supaya kegembiraan kita tidak melalaikan, agar banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya. Sehingga ketika kita membesarkan Allah, maka sekali-kali kita tidak akan dilalaikan dengan kesenangan dan kegembiraan tersebut. Dan juga Bapak sekalian, hari raya itu selalu terkait dengan ibadah yang agung, Pak. Hari raya Idul Fitri terkait dengan ibadah apa? Ramadan. Hari raya Idul Adha terkait dengan ibadah apa? Berkurban. Bukankah itu nikmat yang sangat besar? Naam. Bagi seorang mukmin, kita bisa berpuasa Ramadan nikmat yang paling besar. Bagi seorang mukmin, ketika ia bisa untuk menyembelih hewan kurban, beribadah kepada Allah, itu nikmat yang paling besar, Pak.
maka sangat sepadan sekali kita ucapkan Allahu Akbar. Allah yang paling besar atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena kebesaran Allah itulah Pak yang menunjukkan akan apa yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat besar. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Allahu Akbar. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, oleh karena itulah di halaman 15 ya, syiar-syiar salat, azan, hari raya dan tempat-tempat tinggi adalah takbir. Ia adalah salah satu kalimat yang paling utama setelah Al-Qur'an. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, ahabbul kalami ilallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidak ada satupun dalil yang membolehkan menggantikan lafaz Allahu akbar dengan Allahu a'zam. Enggak boleh. Maka harus kita ucapkan Allahu Akbar karena itu yang paling sempurna maknanya, yang paling kuat maknanya ya akhwat Islam dibandingkan dengan Allahu A'zam. Ya. Dan Rasulullah SAW menganggap sholat tidak sah kecuali dengan takbir Allahu Akbar. Maka kalau ada orang yang sholat, wajib dia memulai sholatnya dengan ucapan apa? Allahu Akbar. Boleh tidak Pak, kalau kita mau sholat kita ucapkan subhanallah. Atau kalau kita mau sholat kita ucapkan alhamdulillah. Sah nggak sholatnya Pak? Nggak sah. Nah sekarang rahasianya apa sih? Ketika kita hendak sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Apa rahasianya Pak? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan rahasia. Kenapa sih ketika kita hendak sholat hendaknya dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Kata beliau, karena itu kunci kekhusyuan. Beliau berkata, "Faman kana Allahu Akbar min kulli syai." Siapa yang Allah lebih besar dari segala sesuatu di hatinya, khasya'at jawarihuhu, maka dia akan khusyuk dalam salatnya. Tapi siapa ada yang lebih besar ya di matanya ya daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa khusyuk, Pak. Tidak akan bisa khusyuk. Maka ini menunjukkan Bapak sekalian, kekhusyuan seorang hamba itu mengikuti pengagungan dia kepada Allah. Semakin seseorang itu mengagungkan Allah, semakin seseorang itu membesarkan Allah, semakin dia akan khusyuk di dalam salatnya. Tapi semakin ia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Pak, semakin ia kurang di dalam khusyuknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini Bapak sekalian. Di halaman 18 saya katakan takbir selalu menyertai muslim dalam salatnya berulang-ulang. Dalam salat 4 rakaat terdapat 22 takbir dan dalam salat 2 rakaat terdapat 11 kali takbir. Maka dalam sholat 5 waktu sehari semalam saja seorang muslim mengucapkan 94 kali takbir. Bagaimana bila ia senantiasa menjaga sholat-sholat sunnah? Sebagaimana juga bila ditambah dengan zikir atau sholat yang ada padanya membaca takbir 33 kali. Ya, seorang muslim apabila menjaga sholat 5 waktu beserta sholat-sholat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat dan membaca bacaan takbir setelah sholat 33 kali, maka jumlah takbirnya sehari semalam itu 342 kali takbir. Ya. Dan bila ditambah dengan takbir yang mutlak, maka jumlah takbirnya menjadi amat banyak. Hanya Allah yang Maha tahu. Allahu Akbar. Ketika kita naik mobil sambil macet-macetan, kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Makanya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis Pak,
mengucapkan takbir 100 kali itu nilainya sama dengan orang yang mempersiapkan 100 kuda perang. Iya. Nilainya sama dengan orang yang menyediakan 100 kuda perang yang dia wakafkan di jalan Allah. Allahu Akbar. Makanya ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya sudah tua ya Rasulullah. Ajarkan kepada saya sebuah ibadah yang bisa saya lakukan sambil saya duduk ya Rasulullah, karena saya sudah tua." Kata Rasulullah apa? Ucapkan subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kemudian Rasulullah menyebutkan ya masing-masing keutamaannya. Di antaranya Allahu Akbar. Ternyata itu sama dengan menyediakan kuda perang 100 ekor. Luar biasa. Maka dari itulah subhanallah Bapak sekalian, betapa agungnya ucapan Allahu Akbar. Maka banyak kita mengucapkan Allahu Akbar. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamqiti di halaman 20 beliau berkata, Allahu Akbar artinya agungkanlah dia dengan sebesar-besarnya pengagungan. Dan pengagungan Allah tampak dalam kekuatan menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya dan bersegera kepada apa yang mendatangkan keridhoannya. Artinya, ya, ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, artinya besarkan Allah, tapi juga besarkan syariatnya, besarkan perintahnya, besarkan larangannya, agungkanlah dia. Maka orang yang membesarkan Allah, Pak, dia akan membesarkan agamanya. Orang yang membesarkan Allah, Pak, dia akan membesarkan syariatnya. Orang yang membesarkan Allah, Pak, maka ia akan membesarkan para rasulnya, para nabinya. Dia akan mengagungkan perintah-perintah dan larangannya. Berarti ini orang yang membesarkan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, tapi dia remehkan syariatnya, dia remehkan perintahnya, dia remehkan larangan-larangannya, dia wallah hakikatnya dia tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, sudahkah kita membesarkan Allah dengan hati-hati kita? Sudahkah kita membesarkan Allah dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya? Allah, betapa pentingnya Pak merealisasikan ucapan Allahu Akbar dalam kehidupan kita Bapak sekalian. Iya. Ini semua mengisyaratkan kata beliau bahwa agama ini seluruhnya adalah perincian dari kalimat Allahu Akbar. Oleh karena itu seorang muslim yang melaksanakan ketaatan dan ibadah merupakan perealisasian dari takbir dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan syariatnya. Ketika dia sholat, Masya Allah, saya agungkan sholat. Bagaimana orang yang mengagungkan sholat? Dia berusaha jaga sholatnya Pak. Ketika datang bulan Ramadan, dia agungkan bulan Ramadan. Maka ia berusaha untuk berpuasa semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya puasa. Dia pun agungkan Al-Quran. Dia tidak ridho Al-Quran disimpan di bawah. Terkadang ada orang Pak, kurang pengagungannya kepada Allah. Akhirnya kurang pengagungannya terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran terkadang diletakkan di bawah sembarangan begitu. Tidak layak. Orang yang mengagungkan Allah, dia harus mengagungkan firman-firmannya. Mengagungkan firmannya tiada lain dia diantaranya dengan membacanya, dengan mengkajinya, dan diantaranya menghormati mushaf Al-Quranul Karim. Jangan sampai Al-Quran itu dihinakan Bapak sekalian. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Syekh Abdul Razak berkata di halaman 21, takbir adalah mengagungkan Rabb Tabaraka wa Ta'ala dan membesarkannya, dan meyakini bahwa tidak ada yang lebih besar dan lebih agung dari Allah.
Semua yang besar menjadi kecil di hadapan Allah. Para diktator menjadi hina, wajah-wajah akan tertunduk kepadanya, dan segala sesuatu menjadi rendah di hadapannya. Naam. Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, Pak. Sebesar apapun Anda kedudukannya, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa kita kemudian bersombong dengan apa? Ya, kedudukan kita yang tinggi. Anda sebagai apa? Presiden? Di hari kiamat apakah kedudukan Anda akan bermanfaat? Tidak. Apa kedudukan Anda? Jenderal? Wallah, yang memberikan kedudukan itu Allah. Dan kelak Allah akan memberikan pertanyaan, peminta pertanggungjawaban terhadap kedudukan tersebut. Buat apa kita sombongkan Bapak sekalian kedudukan yang Allah berikan kepada kita? Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu dikumpulkan mereka sebesar semut-semut yang kecil yang diinjak-injak oleh manusia. Orang-orang yang sombong itu, kata Rasulullah SAW, pada hari kiamat di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar semut kecil. Subhanallah. Al jaza' min jinsil amal. Yang namanya balasan sesuai dengan jenis amal. Iya. Ketika mereka, ya akhwal Islam, merasa dirinya besar di dunia, merasa dirinya sombong dengan kedudukannya, ternyata di hari kiamat Allah jadikan kecil, diinjak-injak oleh manusia. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya orang-orang yang sombong itu, Pak, dia tidak membesarkan Allah, Pak. Orang-orang yang sombong itu tidak mungkin mereka itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Iya, iblis sombong. Apakah iblis mengagungkan Allah, membesarkan Allah? Tidak. Bahkan iblis meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam. Iya. Oleh karena itulah ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya, inilah makna takbir. Al-Imam Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzib Al-Lughah menyebutkan dua makna Allahu Akbar. Makna pertama adalah Allah besar, dan makna kedua adalah Allah yang paling besar dari semua yang besar. Ya. Dan yang benar dari dua pendapat tersebut adalah yang kedua, bahwa Allahu Akbar itu artinya Allah yang paling besar dibandingkan seluruh yang besar. Ya. Syekhul Islam Taimiyah berkata, makna takbir adalah Allah paling besar dari semua yang besar bagi seorang hamba. Sebagaimana Nabi bersabda kepada Adi bin Hatim, "Wahai Adi, apa yang membuatmu lari? Apakah kamu lari dari ucapan la ilaha illallah? Apakah kamu mengetahui ada ilah yang berhak disembah selain Allah? Apakah kamu lari dari ucapan Allahu Akbar? Adakah sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum?" Maka hadis ini Bapak sekalian menunjukkan bahwasanya Allah yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhul iman, azakumullah wa iyyakum. Maka inilah Bapak sekalian makna dan renungan tentang takbir. Coba deh Pak, ya. Kalau kita renungi betul-betul tentang Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Saya yakin Pak, kalau hati kita membesarkan Allah, berat rasanya untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah Maha besar berarti adabnya besar dan keras juga loh Pak. Ya, ikhwat Islam, azakumullah. Sekarang kita kaji tempat-tempat yang disyariatkan untuk bertakbir. Kapan saja disyariatkan kita untuk bertakbir. Yang pertama saya bahas takbir pada hari raya dan lafadznya yang sahih.
Ya. Saya bahas yang pertama, kapan memulai takbir di hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri itu Pak, kapan disyariatkan memulai takbir? Para ulama berbeda pendapat. Kapan dimulai takbir pada hari raya Idul Fitri? Sebagian ulama berpendapat bahwa takbir dimulai dari sempurnanya jumlah bulan Ramadan, baik dengan melihat hilal atau menyempurnakan jumlah bulan. Ya, sampai imam keluar menuju sholat, dan inilah pendapat Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i Pak, takbir itu dimulai dari apa? Semenjak maghrib malam Idul Fitr. Semenjak malam Idul Fitr, ya, ketika bulan Ramadan sudah selesai, maka di waktu itu disyariatkan memulai takbir. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, ya, di jilid 2 halaman 486, tahqiq Dr. Rifat Fauro, apabila mereka telah melihat hilal, aku suka agar manusia bertakbir, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri, di masjid, di pasar, di jalan-jalan, di rumah, baik musafir ataupun mukim, di setiap keadaan dan di mana saja, dan mereka mengeraskan takbirnya, dan mereka terus bertakbir sampai menuju tempat sholat, sampai keluarnya imam untuk bertakbir, kemudian berhentilah takbir itu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau yang di Indonesia ini Pak, mereka memulai takbir dari semenjak malam itu mazhab Syafi'i, dan memang pendapat Imam Syafi'i itu Pak. Iya. Dan pendapat inilah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah berkata, dan takbir Idul Fitr dimulai dari semenjak terlihatnya hilal dan diakhiri dengan selesainya sholat id, yaitu selesainya imam dari khutbah atas pendapat yang sahih. Jadi ini pendapat yang dibela oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Apa dalilnya? Ya tentunya Pak, dalam permasalahan yang diperselisihkan, yang kita lihat dalilnya Pak. Jangan yang kita lihat siapa yang mengucapkannya. Kadang di masyarakat kita, ketika terjadi perselisihan ulama, yang kita jadikan dalil itu pendapat ulamanya gitu loh. Ini sebuah kesalahan. Kalau permasalahan yang diperselisihkan, yang kita yang kita lihat itu dalilnya dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Taib, kita lihat dalilnya Pak. Dalil pendapatnya adalah firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Lihat, hendaknya kamu menyempurnakan bilangan bulan Ramadan. Sekarang malam Idul Fitri, Ramadan sudah selesai belum? Sudah selesai. Berarti ayat itu menunjukkan semenjak kita telah selesai dari bilangan bulan Ramadan, segera kita takbir. Iya. Imam Al-Marwardi berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertakbir setelah menyempurnakan puasa, dan itu terjadi ketika matahari tenggelam di malam 1 Syawal. Maka ini berkonsekuensi bahwa awal waktu takbir adalah di malam tersebut. Namun pendalilan dengan ayat ini lemah menurut Imam Nawawi, karena wawu tidak menunjukkan tartib. Imam Nawawi berkata, pendalilan dengan ayat ini tidak benar kecuali atas pendapat yang mengatakan bahwa wawu mempunyai makna tartib. Namun ini adalah pendapat yang batil. Al-Majmu' jilid 5 halaman 41. Jadi Imam Nawawi malah menyalahi pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i juga Pak. Tapi dalam masalah ini Imam Nawawi nggak setuju dengan Imam Syafi'i. Ini menunjukkan Pak, para ulama mazhab itu nggak pernah taklid. Nggak pernah taklid kepada siapa? Kepada mazhab. Enggak. Ya. Maka Imam Nawawi rahimahullah menganggap pendalilan dengan ayat ini
kurang kuat. Kenapa? Karena waw dalam bahasa Arab tidak menunjukkan kepada tartib. Karena Allah mengatakan di situ apa? Walitukmilul iddah, walitukabbirullah, pakai waw. Walitukmilul iddah, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu bertakbir. Tidak menunjukkan, kata Imam Nawawi, itu tartib. Ya, harus tartib. Namun Pak, wallahu alam, menurut saya yang lemah ini, bahwa di situ mau tidak mau harus dibawa kepada tartib. Wow, di situ mau tidak mau harus dibawa kepada tartib. Kenapa? Sebab kalau dikatakan tidak menunjukkan tertib, tertib itu kan ini dulu baru ini. Itu namanya tertib, Pak. Ya, setelah A baru B, setelah B baru C, setelah C baru D. Itu namanya tertib. Gitu loh, Pak. Sebab kalau misalnya dikatakan bahwa wow di sini tidak menunjukkan tertib, betul memang secara bahasa Arab, tapi secara praktek, apakah boleh takbir sebelum hari raya? Misalnya 2 hari sebelum Id udah takbiran, boleh? Enggak ada satupun ulama mengatakan disyariatkan. Ya tidak? Iya. Makanya ikhtilaf para ulama tentang takbir itu antara 2 saja. Tempat takbir ketika Idul Fitr ada 2 pendapat saja. Yang pertama di malam Id, yang kedua dari semenjak subuh sampai apa? Dan itu kan setelah apa? Setelah Ramadan, ya enggak, Pak? Sehingga mau tidak mau dibawa kepada tartib. Harus. Ya. Dan yang kalau kita perhatikan daripada perbuatan salafus saleh, tidak ada satupun salafus saleh yang mendahulukan takbir baru Ramadan. Enggak ada. Makanya dari itulah ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ya. Memang betul wau tidak menunjukkan kepada tartib, tapi secara praktek di dalam ayat ini walitukmilul iddah walitukabbirullah itu pasti tartib. Pasti mau tidak mau tartib, Bapak sekalian. Iya. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Ini dia, Pak. Makanya dari sisi sinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih menguatkan pendapat siapa? Imam Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena wau walaupun tidak menunjukkan kepada tartib secara bahasa Arab, tapi secara praktek harus tartib. Ya. Sementara Imam Malik, Imam Ahmad, Al-Auza'i dan Ishaq berpendapat bahwa takbir Idul Fitri dimulai dari pagi hari Idul Fitri. Dimulai dari kapan? Pagi hari Idul Fitri. Mereka berhujah dengan hadis Ibnu Umar. Perhatikan ini ya. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW keluar di 2 Id bersama Fadl bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Ali, Ja'far, Al-Hasan dan Husain, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah, dan Aiman bin Ummu Aiman, dengan mengeraskan suara mengucapkan tahlil dan takbir. Beliau mengambil jalan dari Al-Haddadin hingga sampai lapangan tempat sholat. Apabila telah selesai, ya beliau kembali dari jalan Al-Hadain sehingga sampai rumahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di situ disebutkan bahwa ya Rasulullah SAW dan para sahabatnya memulai takbir itu semenjak keluar dari rumah. Ya. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik. Ya. Jadi menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, takbir Idul Fitri itu kapan dimulai, Pak? Hah? Dari semenjak keluar rumah menuju ke lapangan sampai imam naik mimbar. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Hujahnya hadis Ibnu Khuzaimah tadi. Tapi coba kita lihat dari sisi status hadisnya.
Di dalam sanadnya terdapat perawi lemah yang bernama Abdullah bin Umar al-Umari. Akan tetapi hadis ini dinyatakan oleh Syekh Albani karena dikuatkan oleh Mursal Az-Zuhri bahwa Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri bertakbir sampai mendatangi tempat sholat dan sampai sholat selesai. Apabila telah selesai sholat, beliau menghentikan takbir. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah nomor 5620. Ya. Atas dasar inilah Syekh Albani menguatkan hadis tersebut. Karena ada kata beliau ada dua jalan berarti. Di mana hadis tadi yang marfu sampai Rasulullah dhaif, tapi ada jalan lain dari Mursal Zuhri. Mursal Zuhri ini walaupun mursal itu apa sih Pak? Mursal itu adalah perkataan tabi'in Rasulullah SAW bersabda. Berarti ada perantara antara tabi'in dan Rasulullah yang tidak diketahui ini. Apakah sahabat atau tabi'in? Mursal lemah tidak? Lemah. Tapi walaupun mursal itu lemah, bisa menguatkan setidaknya hadis yang marfu yang dhaif. Sehingga menurut beliau atas dasar itu hadis ini hasan. Namun Pak, saya tidak setuju dengan Syekh Albani dalam masalah penghasanan hadis ini. Bukan karena saya tidak menghormati Syekh Albani, tidak. Iya. Akan tetapi yang pertama, Syekh Albani sendiri diselisih oleh ulama lain dalam masalah pentahsinan hadis ini. Iya, yaitu Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Maka saya lebih merojihkan pendapat yang menyatakan hadis ini lemah. Berikut keterangannya. Bila kita perhatikan, Mursal Az-Zuhri ini tidak dapat menguatkan riwayat di atas. Kenapa? Karena ia berasal dari periwayatan Ibnu Abi Dhi'ib dari Az-Zuhri dan Yahya bin Ma'in menganggapnya lemah. Ya. Beliau berkata mereka melemahkan periwayatan Ibnu Abi Dhi'ib dari riwayat Az-Zuhri sehingga mursalnya lemah. Sedangkan mursal yang lemah tidak bisa menguatkan hadis yang lemah. Syaratnya mursal bisa menguatkan hadis yang lemah itu kalau mursalnya sahih, Pak. Sekarang bagaimana dikatakan bahwasanya mursal ini bisa menguatkan hadis tersebut sementara mursalnya saja lemah? Dalam sanadnya ada periwayatan Muhammad bin Abi Dhi'ib dari Zuhri dan periwayatan Muhammad bin Abi Dhi'ib dari Az-Zuhri itu lemah. Kata Yahya bin Ma'in, Bapak sekalian. Dan di antara hal yang menunjukkan kelemahan juga adalah bahwa hadis ini diriwayatkan dengan wajah yang berbeda-beda. Terkadang dimarfukan kepada Rasulullah, terkadang dinisbatkan kepada orang-orang, terkadang dinisbatkan kepada perkataan Zuhri, sehingga terjadi keguncangan dalam sanadnya. Wallahu a'lam. Maka saya menilai hadis tersebut lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Berarti hujahnya Imam Ahmad dan Imam Malik pun lemah, Pak. Jadi gimana nih? Iya. Dalilnya lemah dari Rasulullah SAW. Jadi dalil pendapatnya juga lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Namun bila kita melihat dari praktek salafus soleh dalam riwayat-riwayat yang sahih, hal itu menunjukkan bahwa mereka memulai takbir dari semenjak keluar rumah sampai selesai sholat seperti asar Ibnu Umar. Dan ini yang penulis condong kepadanya. Kenapa? Karena melihat dari asar-asar para sahabat seperti Ibnu Umar dan beberapa asar lain dari tabi'in. Namun kita pun tidak menganggap sesat orang yang melakukan takbir di malam hari. Karena apa? Karena tidak ada nas yang sahih. Nggak ada nas masalahnya, Pak. Maka orang yang mengatakan itu yang takbiran di malam hari salah itu, ajib. Nah dulu untuk menyalahkan ulama itu nggak mudah loh, Pak. Kamu alasannya apa? Karena ada hadisnya. Hadisnya mana? Hadis Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya mulai takbir dari semenjak keluar rumah. Itu hadis dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah. Ya sudah saya jelaskan tadi penjelasannya akan kedhaifan hadis tersebut.
Jadi kalau misalnya dalil Anda lemah juga, nggak bisa menyalahkan yang lain dong. Nah, kadang di masyarakat kita ini Pak, ya, mereka yang takbirannya semenjak keluar sampai menyalahkan yang takbiran di malam hari dan mengatakan bahkan bid'ah. Padahal tidak ada satupun ulama yang membid'ahkannya Pak. Iya. Siapa pendahulu Anda untuk mengatakan itu bid'ah? Sok mangga, sebutin satu saja. Sementara Imam Ahmad berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu berfatwa dalam perkara yang kamu tidak punya salafnya terdahulu. Jangan kamu berfatwa dalam permasalahan yang kamu tidak ada pendahulunya. Sekarang kamu mengatakan bahwa takbir di malam Id itu bid'ah. Mangga, sebutkan siapa salaf Anda, siapa pendahulu Anda. Jangan berani-beraninya seperti itu ya akhi, azakallah wa iyyakum. Ya. Makanya kita lihat terkadang Masya Allah ya, teman-teman yang udah ngaji nih Pak ya, karena sudah punya keyakinan seakan-akan bahwa takbir yang di malam hari itu salah, sebuah kesalahan yang pasti sudah. Wala haula wala quwata illa billah. Ini sebuah kesalahan dalam bersikap Pak. Kewajiban kita adalah melihat mana yang paling rajih, yang kuat, ambil. Karena ini masalah yang tidak ada nasnya masalahnya. Beda kalau jelas ada nasnya, sorry lagi, na'am, sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak ada nasnya yang sorry, kenapa kita harus kemudian begitu mudahnya menyesatkan orang? Ya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita masuk takbir pada hari raya Idul Adha. Takbir pada hari raya apa? Idul Adha. Takbir pada hari raya Idul Adha ada dua macam. Ya, takbir Idul Adha ada dua macam. Yang pertama takbir mutlak. Apa sih takbir mutlak tuh Pak? Takbir mutlak itu artinya takbir yang kita ucapkan kapan saja, di mana saja, tidak terikat. Itu takbir mutlak namanya. Yang kedua takbir muqayyad. Apa itu? Takbir yang terikat dengan waktu dan tempat. Adapun takbir mutlak maka dimulai dari semenjak awal Dzulhijjah. Ya. Awal Dzulhijjah tanggal berapa Pak? Ya tanggal 1 lah. Ya. Ya, dari semenjak awal Dzulhijjah kita sudah disyariatkan untuk memperbanyak takbir. Kapan saja, di mana saja. Ya. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah sore hari. Dasarnya Imam Bukhari berkata dalam sahihnya, wa qala Ibnu Abbasin wadhkurullaha fi ayyami ma'lumat ayyamil ashr wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ibnu Abbas berkata tentang makna firman Allah, dan ingatlah Allah pada hari-hari yang telah diketahui. Maksudnya hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan hari-hari yang terhitung adalah hari-hari tasyrik. Dan adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada hari-hari 10 awal. Keduanya bertakbir dan manusia pun bertakbir mengikuti takbir keduanya. Bayangkan sampai-sampai Abu Hurairah dan Ibnu Umar pergi ke pasar. Ngapain Pak? Cuma mau takbir. Akhirnya apa? Orang-orang yang ada di pasar pun semuanya ikut takbir. Jadi pasar ramai dengan takbir. Itu pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan. Pernah nggak Pak antum pergi ke mall takbiran? Allah. Iya. Ini sunnah sudah hilang Pak. Sunnah yang hilang, sudah tidak lagi terdengar. Kebanyakan kita yang terdengar itu takbir dari semenjak tanggal 9
ada yang memulainya. Ya, tapi untuk memulai takbir dari tanggal 1 gak kedengeran. Padahal yang sunnah itu banyak bertakbir dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah, memperbanyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan itu disunahkan dikeraskan Bapak sekalian. Sampai-sampai Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir, orang-orang pun ikut bertakbir, sampai-sampai pasar bergetar dengan takbir. Bayangkan, luar biasa ya. Kalau di Indonesia pasar-pasar bergetar dengan takbir, Pak. Yang ada enggak begitu, Pak. Ya. Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini yang disebut dengan takbir apa? Takbir mutlak. Ya, jadi takbir mutlak itu kapan dimulai, Pak? Dimulai dari semenjak awal bulan Dzulhijjah, diakhiri sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Ya. Adapun takbir muqayyad, sementara takbir muqayyad adalah takbir setelah sholat 5 waktu yang dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi setiap kali Bapak selesai sholat 5 waktu langsung takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu Pak, ya. Setelah selesai sholat fardu. Ya. Ini adalah pendapat Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir, Ammar, Az-Zuhri, Makhul, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal dan Abu Tsaur. Bahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni menghikayakan adanya kesepakatan para sahabat atas hal ini. Syekhul Islam berkata, pendapat yang paling benar mengenai takbir Idul Adha yang merupakan pendapat jumhur salaf dan para fuqaha dari kalangan sahabat dan para imam, bertakbir dari fajar hari raya hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Pernah nggak kita amalin, Pak? Jarang juga ya, Pak ya. Iya. Emang zaman sekarang ini banyak banget sunnah yang mati, Pak. Yang mematikan ya kita sendiri gitu loh, Pak. Terkadang kita sendiri yang mengaku saya cinta sunnah kok, cinta sunnah. Pasti suruh takbir habis sholat pada diem aja. Allah. Kalau imamnya nggak takbir ya nggak diem, nggak takbir diem. Ya. Ini fenomena yang tidak bagus, Pak. Kadang ketika ditanya kamu kok nggak takbir, malu. Aduh malu, mau takbir aja malu. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Kenapa sih kita harus malu untuk memperlihatkan takbir syiar Islam? Sementara mereka yang nyanyi dangdutan nggak malu-malu kok, Pak. Ya, nggak malu mereka joget-joget begitu. Lalu kenapa kita harus malu untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar? Malu Ustaz, nanti orang-orang pada ngeliatin. Cuekin aja, biar mereka tahu, lihat nih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah para sahabat. Bahkan ini menjadi ijma dari seluruh madhab. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, tidak ada satupun hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Yang paling sahih adalah berasal dari sahabat Ali dan Ibnu Mas'ud, yaitu dimulai subuh dari hari Arafah sampai asar akhir hari Mina. Dikeluarkan oleh Ibnu Munzir dan lainnya. Tapi ini kan sudah menjadi kesepakatan sahabat, di mana tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Sementara kata Imam Syafi'i rahimahullah, pendapat sahabat yang tidak diselisih oleh sahabat lainnya dan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat, maka itu hujjah. Itu apa? Hujjah. Iya. Masyhur nggak di kalangan sahabat, Pak? Masyhur banget. Sampai-sampai Abu Hurairah, Ibnu Umar pun bertakbir. Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya untuk takbir mutlak pun menyatakan begitu. Bahkan imam yang 4 dari imam ya, madhab yang 5, madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya demikian pula Maliki, ditambah lagi madhab Zahiri, semua menyatakan sunnah. Tidak ada perselisihan.
Iya. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, sekarang bagaimana lafaz takbir hari raya yang sahih? Lafaz takbir di hari raya. Ketahuilah Pak, tidak ada satupun hadis yang berasal dari Nabi yang menyebutkan tentang lafaznya. Nggak ada. Yang ada Allah hanya menyuruh bertakbir. Allah mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Enggak ada praktek dari Nabi, hadis yang marfu dari Nabi bagaimana cara takbirnya, enggak ada. Iya. Namun ada beberapa sahabat yang bertakbir. Dan takbir yang paling masyhur yang dikenal oleh kita umat Indonesia, bangsa Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia, itu takbirnya Ibnu Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbirnya Ibnu Mas'ud. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Ada lagi takbir Ibnu Abbas, dan ini nggak dikenal. Ibnu Abbas di hari raya takbirnya begini Pak. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, nggak kenal kan? Ya, ini takbirnya siapa? Ibnu Abbas. Ya, gimana Pak takbir Ibnu Abbas? Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Terus Allahu Akbar walillahil hamd. Ini takbirnya Ibnu Abbas. Iya. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah juga dengan sanad yang sahih. Syekh Albani berkata, dan telah sabit pengucapan takbir 2 kali dari Ibnu Mas'ud, dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Akan tetapi ia menyebutkan di tempat lain dengan 3 kali takbir. Demikian pula Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Al-Hakam bin Farukh, Abu Bakar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan 3 kali takbir, dan sanadnya juga sahih. Akan tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalan lain dengan lafaz Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam riwayat Ikrimah diberikan tambahan lagi, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Iya. Maka Bapak, jadi takbir itu enggak harus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini disebut takbir Ibnu Mas'ud. Iya. Kalau kita takbir dengan takbir Ibnu Abbas boleh enggak? Boleh. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana, Allahu Akbar walillahil hamd. Sementara sebagian sahabat lagi takbirnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar aja udah. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah hanya takbir, udah selesai. Maka semua lafaz yang menunjukkan kepada takbir boleh. Karena apa? Karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Maka para sahabat pun kemudian berbeda-beda lafaz dalam takbir. Maka dengan apapun kita bertakbir, yang penting kita bertakbir, silakan, enggak masalah. Ya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, misalnya. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan tentang adanya tambahan di zaman yang beliau hidup, ya, itu bisa dibaca di halaman 38. Nah, ini Pak, takbir di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Sekarang kita masuk takbir dalam sholat hari raya.
Takbir dalam sholat apa? Hari raya. An Aisyah, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW kana yukabbir fil fitri wal adha. Fil ula sab'a takbiratin wa fil thaniyah khamsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW adalah bertakbir di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di rakaat pertama itu 7 kali takbir dan di rakaat kedua itu 5 kali takbir. Ini masyhur Pak, insya Allah semua kita tahu. Cuman hukumnya wajib apa enggak Pak? Hah? Hukumnya wajib apa sunnah? Kok bengong? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Loh kok bisa sunnah Ustadz? Iya, karena itu sebatas perbuatan Nabi. Dan kaidah usul fikih mengatakan sebatas perbuatan Nabi tidak menunjukkan kepada wajib. Saya belum mendapatkan ulama yang mewajibkannya. Itu ya sepengetahuan saya. Jadi itu sunnah. Jadi kalau imam misalnya Pak, takbir cuma sekali Allahu Akbar, lupa. Sah nggak Pak? Sah, selesai. Iya. Kenapa? Karena 7 takbir dan 5 takbir itu sunnah. Tapi kan sesuatu yang sunnah jangan ditinggalin dong. Iya. Kita berusaha untuk hidupkan sunnah Nabi SAW. Nah sekarang ya jadi masalah Pak. Jadi perselisihan para ulama. Takbir yang pertama kan di rakaat pertama itu kan 7 kali apa? Takbir. Baik. Yang 7 kali takbir ini Pak, masuk takbiratul ihram apa enggak? Hah? Yang 7 kali takbir ini di rakaat pertama, masuk enggak takbiratul ihram? Hah? Alasannya? Apa? Rukun. Iya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan masuk, dalilnya keumuman hadis tersebut. Rasulullah SAW mengucapkan 7 kali takbir di rakaat pertama. Berarti menurut mereka masuk padanya takbiratul ihram. Imam Syafi'i mengatakan enggak masuk. Loh, kok enggak masuk Imam Syafi'i? Buktinya di takbir yang kedua, rakaat kedua berapa kali takbir? 5. Masuk takbir intikal enggak? Hah? Masuk enggak takbir intikal? Takbir perpindahan? Hah? Ketika antum dari sujud naik ke atas Allahu Akbar, kan takbir. Masuk enggak tuh? Masuk 5 enggak? Enggak. Berarti takbir intikal itu enggak masuk. Alasannya apa? Alasannya karena itu takbir asli dari sholat. Takbiratul ihram juga sama. Itu takbir asli sholat. Jadi apa bedanya kalau begitu? Kalau Anda berkata takbiratul ihram itu masuk, harusnya Anda pun memasukkan takbir intikal juga di situ. Tapi mereka tidak berpendapat demikian. Kalau Anda tidak berpendapat itu, kalau begitu jangan bedakan antara ini dan itu. Toh sama-sama alasannya satu, sama-sama bukan, sama-sama itu asli takbir dalam sholat. Khair. Itu Imam Syafi'i Pak, fakihnya Imam Syafi'i dia. Iya. Dan ini pendapat yang saya condong kepadanya, bahwa takbir yang 7 itu tidak termasuk takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Iya. Cuma takbir aja kok diperselisihin sama ulama ya Ustaz ya. Ya, itulah Pak para pemahaman para ulama. Iya. Yang telah memberikan pemahaman yang berbeda-beda. Iya. Cuma kan kewajiban kita kan berlapang dada dalam masalah-masalah yang diperselisihkan seperti ini Pak. Iya. Bukan memaksakan pendapat, salah. Ya, pokoknya kamu harus ngikut pendapat saya, kalau enggak kamu sesat. Waduh, ini yang berat Pak.
Ya, ini yang berat. Ya. Pendapat Imam Syafi'i di halaman 40 saya bilang begini. Pendapat Imam Syafi'i ini lebih kuat karena dikuatkan oleh riwayat Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bertakbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua selain takbiratul ihram. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, namun sanadnya ada Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi, lemah, akan tetapi hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari, Ali ibn Madini dan Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga wallahu alam bahwa 7 kali takbir itu secara kias masuk. Kalaupun hadis ini lemah, yang Amr bin Shu'aib ini lemah, tapi secara kias kuat, Pak. Secara kias juga kuat. Ya, wallahu alam. Yang ketiga, takbir dalam khutbah hari raya. Apakah disunnahkan? Maksudnya apa? Ketika khutbah, imam khutbah, disunahkan enggak seorang imam itu menyela-nyelai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia. Ngomong lagi, nanti takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah enggak tuh? Saya sebutkan di sini. Dalam kurung tidak sunnah. Kenapa? Karena ternyata dalilnya lemah. Sebuah hadis lemah yang diriwayatkan Ibnu Majah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbir baina adhafil khutbah, yukthiru takbir fi khutbatil idain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di sela-sela khutbah, memperbanyak takbir dalam khutbah kedua hari raya. Ini hadis lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdurrahman bin Sa'ad yang meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Abdurrahman lemah, ayahnya majhul, kakeknya majhul. Berarti lemahnya banget, Pak. Ya. Oleh karena itu tidak disunahkan menyela-nyelai takbir dalam khutbah hari raya sebagai yang kita lihat di zaman ini. Tidak ada sunnahnya. Bahkan sebagian khatib memulai khutbahnya dengan takbir. Ini pun tidak ada sunnahnya. Justru Nabi memulai takbir itu dengan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Yang penting pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang takbir dalam adzan dan iqamah. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid bahwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk memukul lonceng, ya, untuk memanggil manusia agar berkumpul untuk sholat, maka Abdullah bin Zaid pun bermimpi melihat seorang mengelilingiku sambil membawa lonceng di tangannya. Aku berkata, "Hai fulan, apakah kamu mau menjual lonceng itu?" Ia berkata, "Apa yang hendak kamu lakukan dengannya?" Aku menjawab, "Untuk memanggil manusia agar sholat." Ia berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari itu?" Aku berkata, "Mau." Maka ia berkata, ucapkan ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian ia mundur tak jauh dariku dan berkata, apabila kamu hendak mendirikan sholat, ucapkan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini azannya Bilal. Ini dikenal dengan azan apa? Azan Bilal dan qomatnya Bilal. Azannya Bilal itu 15 kalimat, qomatnya 11 kalimat. Ini yang masyhur di negeri kita. Tapi ada azan Abu Mahdhurah.
Itu 19 kalimat, Pak. Dan qomatnya 15 kalimat. Kalau bapak-bapak mengucapkannya di Indonesia, ribut orang-orang. Ya. Gimana cara adzan Abu Mahdhurah? Sahih juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian diucapkan secara lirih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kembali lagi dengan keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya sama dengan adzan Bilal. Bisa coba di masjid antum. Ribut masyarakat. Apaan tuh? Agama baru tuh. Padahal hadisnya sahih. Sahih. Masyhur di kalangan para ulama. Dalam kitab-kitab hadis, siapa saja yang telah belajar fikih pasti kenal adzan Abu Mahdhurah. Cuma masyarakat kita karena saking awamnya, Pak. Pokoknya sesuatu yang mereka baru dengar dianggapnya apa? Aneh, sesat. Nah itu yang jadi masalah gitu loh, Pak. Padahal hadisnya sahih, masyhur di kalangan para pengkaji fikih faham insyaallah. Iya. Takbirnya iqamatnya Bilal apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Wallahu akbar, la ilaha illallah. Tapi Abu Mahdhurah beda lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu qomatnya Abu Mahdhurah. Antum kalau qomat begitu juga bakalan dianggap sesat, Pak. Padahal itu hadisnya masyhur. Iya. Subhanallah, ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun, Pak, ada kesalahan yang perlu kita perhatikan. Dalam masalah lafaz takbir ketika adzan, terkadang ada muadzin memisah. Seperti begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah. Disalahkan oleh para ulama. Kenapa? Yang benar disatukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tidak ada satupun riwayat bahwa Bilal atau Abu Mahdhurah memisahnya. Bahkan sebagian ulama memasukkan itu dalam kemungkaran adzan. Iya. Bahkan yang lebih salah lagi, Pak, bacaan barnya itu dipanjangin, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya dipanjangin. Antum tahu nggak? Akbar dipanjangin tuh artinya gendang besar. Gendang besar itu bahasa Arabnya apa? Akbar. Nah kalau Allahu Akbar jadi gimana tuh, Pak? Allah gendang. Kan harusnya Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Makanya penting seorang muadzin itu harus fasih. Ya, gara-gara nggak fasih berubah makna. Akhirnya apa? Adzannya nggak sah kata para ulama. Ya. Sekarang kita masuk yang kelima, takbir di dalam sholat. Takbir yang hukumnya rukun. Pembahasan takbir ada beberapa macam. Yang pertama, takbir yang hukumnya rukun. Ini ada hanya satu, yaitu takbiratul ihram saja. Namun, Pak, dalam tata cara mengucapkan takbiratul ihram ada 3 macam. Ya. Pertama, mengangkat tangan berbarengan dengan takbir.
Dan ini yang sering dilakukan oleh Nabi. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fis shalah farafa'a yadayhi hina yukabbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibaih. Ya, rawahul Bukhari. Aku melihat Nabi SAW membuka takbir dalam sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Kata-kata ketika berarti berbarengan. Allahu Akbar. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum bertakbir. Angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar. Dasarnya hadis Abdullah bin Umar juga ia berkata, karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibai thumma kabbar. Adalah Rasulullah SAW apabila berdiri untuk sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya, kemudian bertakbir. Jadi pas kita Allahu Akbar begitu. Iya. Kalau ini kan bareng kan Allahu Akbar. Kalau ini Allahu Akbar. Iya. Yang ketiga, mengangkat tangan setelah takbir. Iya. Mengangkat tangan setelah ditakbir dulu. Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Hadisnya hadis Malik bin Al-Huwairis, bahwa Abu Qilabah pernah melihat Malik bin Huwairis apabila sholat ia bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya. Apabila hendak ruku ia mengangkat kedua tangannya. Apabila telah mengangkat kepalanya dari ruku ia mengangkat kedua tangannya. Dan ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan demikian. Rasulullah SAW melakukan demikian. B. Takbir yang sunnah, takbir yang wajib. Itu takbir untuk perpindahan atau disebutkan dengan takbir intikal. Takbir intikal itu perpindahan dari satu gerakan ke gerakan. Nabi SAW itu Pak setiap kali berpindah dari satu gerakan selalu dengan bertakbir. Iya. Para ulama berselisih pendapat apakah takbir intikal itu hukumnya sunnah atau wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa takbir intikal hukumnya sunnah saja. Dasarnya bahwa takbir intikal tidak disebut dalam hadis musi sholatahu. Namun pendapatnya lemah. Justru dalam satu riwayat yang lain dalam hadis musi sholatahu Rasulullah menyebutkan takbir. Pendapat yang paling kuat Pak, takbir intikal itu wajib. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan kepada orang yang gak becus. Dan perintah itu hukumnya wajib. Yang kedua, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam sholatnya. Rasulullah selalu lakukan. Iya. Iya. Kemudian takbir setelah sholat. Takbir setelah sholat. Takbir setelah sholat adalah dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya kata Rasulullah, barang siapa yang bertasbih di belakang setiap sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, maka itu 99. Ia berkata di jumlah ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah Pak. Hanya berapa menit antum ucapan itu? Subhanallah 33 kali. Taib. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa menit antum ucapin? Berapa? 8 menit? 4 menit? 5 menit? Masya Allah. Terkadang saya lihat Pak, ada orang zikirnya cepat banget Pak. Itu gimana tuh ya? Dalam 1 menit selesai. Iya. Kalau Rasulullah SAW biasanya menghitungnya dengan jari jemari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi Rasulullah juga terkadang menghitungnya dengan ruas jari. Keduanya boleh. Riwayatnya ada. Namun kebanyakan riwayat dengan jari. Iya.
Subhanallah, 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 subhanallah. Begitu Pak. Tapi kalau bisa jangan terlalu cepat Pak. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Nggak bagus. Ya. Habis saya mau kerja, Ustadz, saya segera pergi. Ini gimana? Ya udah kalau begitu ada yang lain, nggak harus 33 kali. Rasulullah pernah mengajarkan subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Dah. Ada pilihan. Kalau memang ternyata kepepet waktunya gitu kan. Iya. Padahal kalau kita ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahu kullu syai'in qadir sekali. Itu kata Rasulullah menggugurkan dosa-dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Luar biasa. Cuma 5 menit enggak sampai. Gara-gara itu dosa kita yang sebanyak buih itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda apa? Pahalanya besar, yang mengamalkannya sedikit. Ya, yang mana sedikit. Nah, jadi permasalahan adalah ikhtilaf para ulama. Apakah zikir setelah sholat itu dilafadzkan dengan keras atau disirkan? Ya, kalau di Indonesia biasanya apa? Dikerasin. Iya. Baik Pak. Mazhab Imam Ahmad mengatakan yang sunnah keras. Mazhab Imam Ahmad mengatakan yang sunnah apa? Dalilnya hadis Ibnu Abbas. Kunna na'rifu inqidha'a sholati Rasulullah SAW bitakbir. Dari Ibnu Abbas berkata, dahulu kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW dengan takbir. Berarti Ibnu Abbas mendengar. Dan berarti yang lain, anna raf'a as-saut bidzikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana 'ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mengangkat salat, mengangkat zikir, sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah manusia selesai melaksanakan salat fardu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Imam Ahmad yang sunnah zikir setelah salat itu dikeraskan, tidak disirkan. Ini madhab Imam Ahmad. Sementara madhab Imam Syafi'i mengatakan yang sunnah sir dan boleh dalam rangka taklim, tapi tidak boleh terus menerus. Boleh dikeraskan sekali-kali saja untuk mengajarkan, tapi tidak boleh terus menerus. Jadi Pak, yang ada di Indonesia ini ngamalin madhab siapa Pak? Hah? Yang ada di Indonesia ini ketika zikirnya dikeraskan ngamalin madhab siapa? Hambali, bukan madhab Syafi'i. Jadi kalau Anda mengatakan kalau kita harus, terkadang kan sebagian orang berkata begitu, kita harus ikut mazhab satu saja, nggak boleh banyak-banyak. Jujur, iya harus. Tapi buktinya Anda setelah sholat zikirnya keras. Itu kan mazhab Syafi'i. Enggak kok, niat saya dalam rangka taklim kok tiap hari. Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh terus menerus. Iya. Justru Imam Syafi'i mengatakan yang sunnah tidak dikeraskan. Yang Imam Ahmad mengatakan apa? Yang sunnah dikeraskan. Apa dalilnya Imam Syafi'i? Ayat. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 205, Pak. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah mengingat Rabbmu pada dirimu dengan penuh ketundukan dan rasa takut dan suara yang tidak keras. Allah mengatakan di situ suara yang tidak keras ketika berzikir. Maka kata Imam Syafi'i, pada asalnya zikir tidak boleh dikeraskan. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan diperintahkan dikeraskan, seperti adzan, seperti takbir Idul Fitri, Idul Adha, seperti talbiyah. Betul ada perintahnya.
Tapi kalau tidak ada perintahnya dikembalikan kepada bahwa zikir pada asalnya tidak keras. Tidak keras. Iya. Dan pendapat ini yang saya condong kepadanya, Pak. Kenapa? Adapun riwayat Ibnu Abbas tadi tidak menunjukkan itu terus-menerus. Ibnu Abbas hanya mengatakan mengangkat suara dengan zikir setelah sholat fardu ada di zaman Nabi. Iya. Berkata Ibnu Battal, perkataan Ibnu Abbas sesungguhnya mengangkat suara dengan zikir setelah manusia selesai melakukan sholat fardu ada di zaman Nabi menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan di zaman Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Ibnu Abbas hanya menghikayatkan ada di zaman Nabi. Berarti ketika Ibnu Abbas mengucapkan itu tidak dilakukan. Ibnu Abbas hanya menghikayatkan saja ada di zaman Nabi. Maka atas pendapat inilah saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i bahwa yang sunnah zikir setelah sholat itu tidak perlu dikeraskan. Iya, tidak perlu dikeraskan. Yang ketujuh, takbir di sholat jenazah. Ketahuilah Pak, kebanyakan sholat jenazah Nabi itu dengan 4 kali takbir. Takbir pertama dengan apa? Baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua apa? Salawat. Takbir yang ketiga apa? Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat bisa doa lagi lalu salam. Tapi Nabi pernah takbir sampai 9 kali. Berarti boleh takbir sekali-kali 5 kali takbir, boleh 6 kali takbir, boleh 7 kali takbir, boleh sampai 9 kali takbir, gak masalah. Sekali-kali. Ya. Mungkin kalau antum amalkan di masyarakat, wah teriak, woi lupa ente ya, gitu. Ya, padahal nggak lupa, ada hadisnya kok. Itu riwayat Muslim. Ya. Dalam riwayat Muslim 5 kali, dalam riwayat Tahawi dalam Musyarah Ma'anil Athar 9 kali. Dari hadis Abdullah bin Zubair bahwa Rasulullah SAW pernah mensolatkan Hamzah dengan 9 kali takbir. Boleh. Cuma sekali lagi itulah Pak di masyarakat kita ya. Karena gara-gara nggak tahu sesuatu yang baru diketahui dianggap aneh. Padahal hadisnya jelas ada gitu loh. Iya. Takbir ketika menyembelih hewan. Maka ini disyariatkan, Pak. Yaitu kita ucapkan bismillahi Allahu akbar. Takbir ketika melewati tempat tinggi. Tuh ingat Pak, bapak-bapak ini pasti mau tidak mau pernah melewati tempat tinggi. Naik mobil, ketika nanjak ucapkan Allahu akbar. Turun ucapkan subhanallah. Naik lift juga. Mau naik tingkat berapa? Kelima. Pas mulai naik ucapkan Allahu akbar. Kalau antum turun ucapkan subhanallah. Naik pesawat sama. Ketika mau take off Allahu akbar. Ketika mau turun Allahu akbar. Tapi kita sering lupa gitu itu Pak. Iya. Naik mobil yang diperhatiin pemandangannya aja, indah ya, masya Allah. Pas turun, turun, ucapin ke subhanallah. Iya. Itulah Pak, memang benar kata Ibnu Mas'ud bahwa ketika kita naik mobil tuh setan pun berusaha merupakan kita, ya. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, ya siapa yang naik mobil kemudian tidak berzikir kepada Allah, setan ikut menumpang. Lalu kemudian setan akan berkata, bernyanyilah. Kalau ternyata yang enggak pintar nyanyi, setan berkata lagi, ayo berangan-angan. Ya, yang penting gimana supaya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika naik kendaraan. Ya. Takbir ketika tawaf demikian disunahkan.
Takbir ketika melihat perkara yang besar dan mungkar. Ya, bertakbir. Waktu itu Rasulullah SAW ya dengan beberapa sahabat menuju Hunain. Ternyata sahabat yang baru masuk Islam itu melihat ada orang yang sedang itikaf di sebuah pohon namanya Dzatu Anwat. Kemudian para sahabat ini berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan buat kami pohon Dzatu Anwat sebagaimana mereka punya pohon Dzatu Anwat." Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar, innahas sunan. Allahu Akbar, ini sunnah orang-orang sebelum kalian itu. Kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Banu Israel kepada Musa ketika melewati suatu kaum yang menyembah patung sapi. Apa kata kaumnya Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, jadikan untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Hai Musa. Ya, ini. Demikian pula takbir ketika melihat sesuatu yang besar dan menggembirakan. Ya, jadi ketika kita melihat sesuatu yang menggembirakan dan kita anggap besar, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Ini pun juga disyariatkan. Kemudian terakhir Pak, apa yang diinginkan oleh kalimat Allahu Akbar? Yang pertama Pak, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Dengan kita menyelami makna Allahu Akbar, hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang kedua, memberikan ketegaran, kuat. Karena ia tahu bahwa yang maha besar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia terus tegar dan sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Yang ketiga, menjadikan kita tawadu dan tidak sombong. Kenapa? Karena kebesaran milik Allah. Semua yang kita miliki berupa kekayaan, berupa ya kedudukan milik Allah. Allah yang memberi, buat apa kamu sombong? Ya. Yang keempat, menimbulkan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah paling besar dan yang maha besar. Dan yang kelima, senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Karena Dia Allah yang maha besar dan paling besar. Allahu a'lam. Iya. Kita cukupkan dan kita menuju tanya jawab. Adakah ketentuan jumlah bilangan berapa banyaknya mengucapkan takbir setelah selesai sholat fardu? Kan sudah disebutkan tadi, yang pertama 33, yang kedua 10, yang ketiga 25. Maka ketiga lafaz, tiga jumlah ini ya ada riwayat yang menunjukkannya. Tapi yang masyhur itu yang pertama 33. Ya. Ustadz, kok saya nganggep terlalu sedikit ya? Saya mau nambah boleh nggak Ustadz? Subhanallah 330, Alhamdulillah 330, Allahu Akbar 330. Saya tambahin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu 10. Jadi 1000 Ustadz. Kan lebih banyak dong. Kita katakan, emang kamu lebih tahu dari Rasul ya? Hah? Rasul aja cuma 33 dan itu yang Allah pilih untuk hambanya. Kok kamu pengen nambah-nambah gimana sih? Ya, sesuatu yang Rasulullah tidak pernah syariatkan jangan, nggak boleh. Sesuatu jumlah yang telah Rasulullah tentukan jangan dirubah. Ya. Ustaz, saya bekerja di pabrik. Ketika waktu sholat saya tidak mendengar adzan karena masjid agak jauh dari pabrik. Apakah saya boleh sholat di musola pabrik atau tetap sholat jamaah di masjid? Kalau memang jauh masjidnya, mengkhawatirkan juga antum malah melalaikan pekerjaan di pabrik, sholatlah di musola pabrik bersama teman-teman. Itu lebih baik. Iya. Wajibnya kita datang ke masjid itu Pak,
kalau terdengar adzan. Sebagian ulama mengatakan bahwa di zaman Nabi nggak ada speaker, dan adzan yang dikumandangkan di masjid pada waktu itu paling kedengaran berapa meter, nggak sampai 2 kilo, nggak sampai 2 kilo. Maka yang kedengaran itu yang harus datang. Adapun yang nggak kedengaran nggak wajib datang. Ya, sekarang speakernya pakai toa, sampai 10 kilo juga kedengaran. Maka yang 10 kilo saya dengar, yang apa harus saya datangi, Ustaz? Ya kalau memang itu masyakoh, berat, ya nggak datang nggak apa-apa. Tapi kalau memang antum bisa datang juga, masya Allah. Ya. Nah kalau di pabrik kita harus lihat. Kalau misalnya saya pergi ke masjid yang jauh malah menyebabkan saya lalai dalam pekerjaan di pabrik, nggak boleh. Maka sholatlah berjamaah di musola pabrik bersama teman-teman, itu yang benar. Apakah ketika sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, takbir yang kedua sampai ketujuh kita mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan ya Ustadz? Ya. Atau membaca lafaz takbirnya saja. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW di sholat jenazah, Rasulullah SAW di sholat jenazah, yaitu beliau mengangkat tangan di rakaat pertama kemudian tidak kembali lagi. Tsumma la ya'ud. Sebagian mengatakan dikiaskan kepada sholat jenazah, sholat id, sehingga tidak perlu mengangkat tangan, cukup di takbir pertama saja. Namun kembali saya tidak setuju dengan tashihnya Syekh Albani terhadap lafaz tersebut. Saya lebih condong kepada tad'if, pendhaifan lafaz tersebut karena terjadi ittirab di situ. Ya. Yang kedua, ada riwayat dari para tabi'in bahwa mereka mengangkat tangan di setiap kali takbir. Masalahnya apa? Tidak ada dalil dari Rasulullah SAW. Apakah mengangkat tangan atau tidak? Jadi kalau tidak ada dalilnya, tapi ada contoh dari salafnya gimana? Maka dalam seperti ini, dalam keluasan, Anda yang mau takbir mengangkat tangan supaya takbir silahkan, yang enggak mengangkat tangan pun silahkan. Karena dalam masalah ini tidak ada nas, namun ada contoh dari salafus saleh. Wallahu a'lam. Ustadz, sholat id utamanya di tanah lapang atau di masjid? Tidak pernah sekalipun Nabi sholat id itu di masjid. Iya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat id di masjid karena hujan, itu pun riwayatnya lemah. Kalaupun sahih karena ada alasan. Alasannya apa? Hujan. Nah sekarang Ustadz di Jakarta, kalau kita nggak ada lapangan, kalaupun ada jalan raya, motong jalan raya, akhirnya orang nggak bisa lalu lalang. Kita katakan jangan memberat-beratkan diri sampai mengambil hak umum, nggak boleh. Mengambil hak umum, mengganggu kepentingan umum nggak boleh dalam Islam. Nggak ada lapangan, ya udah di masjid, gimana lagi? Keadaannya susah. Ya. Makanya kan di Masjid Nabawi, di masjid. Mau pergi ke mana? Padang pasir jauh. Makanya kata para ulama nggak masalah kalau memang ternyata sulit lapangan. Tapi kalau selama masih ada lapangan ya silakan. Tapi udah nggak ada lapangan, udah penuh semua sama perumahan dan yang lain-lain, nggak usah kita maksa-maksain diri jalan umum diambil, Pak. Sehingga akhirnya memotong jalan lalu lalang orang, nggak boleh. Itu kepentingan umum. Kecuali kalau memang negara mengizinkan, itu beda lain. Iya. Cuma masalahnya gara-gara itu terjadi kemacetan gimana? Itu juga nggak bagus ya akhul Islam. Iya.
Bagaimana contoh membaca amin dalam sholat fardu? Amin. A itu mad wajib 2 ketuk. Min itu mad arid li sukun, bisa dibaca 2 sampai 6. Jadi kita ucapkan amin. Ya, yang salah begini. Amin. Amin. Salah. Sebab kalau amin artinya apa? Orang yang amanah. Kalau amin artinya ya Allah kabulkan. Tapi kalau amin itu artinya orang yang amanah, bukan Allah ya Allah kabulkan, bukan. Atau kebalikan, amin. Ini pun salah. Sebab kalau amin artinya ya Allah amankan. Lihat Pak, gara-gara panjang pendek jadi berubah maknanya. Jadi ucapkan sesuai dengan tajwidnya. Amin. Min boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Ada Allahu Akbar, ada Subhanallah, ada La ilaha illallah, ada Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Apakah secara hakikatnya sama? Apa maksudnya hakikat di sini? Kalau yang dimaksud hakikat yang dipuji ya sama Allah juga gitu Pak. Tapi kalau yang dimaksud dengan hakikat maknanya ya beda. Allahu Akbar artinya Allah yang paling besar. Subhanallah artinya maha suci Allah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. La ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Ya. Tadinya saya mau membuat khusus semuanya takbir, tahmid, tasbih. Tapi saya mau potong-potong aja. Yang pertama renungan takbir. Nanti saya keluarin lagi renungan tasbih. Nanti saya turunin lagi renungan tahmid. Ya kecil-kecil kan bisa dibawa kemana-mana Pak. Ya. Terkadang kalau kita baca buah kitab gede ya males. Karena orang Indonesia itu bacanya males Pak. Ya, kalau orang Jepang Masya Allah Pak. Ya. Walaupun mereka notabene non muslim, tapi kekuatan membacanya luar biasa Pak. Kita orang Indonesia maunya yang apa? Yang instan. Makanya makanannya juga instan semua Pak. Ya. Baca buku pun juga maunya yang instan. Itu yang susahnya kita Pak. Masing-masing memiliki derajat yang berbeda. Kalau ada mana yang derajatnya paling tinggi Ustadz? Kata Rasulullah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Tapi kata Rasulullah, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasulullah bersabda lagi, kalimatani habibatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Jadi yang kita ucapin yang mana? Ya semua. Jangan sampai Pak, ketika kita bertanya, Ustadz yang paling utama yang mana yang dari semua ini? La ilaha illallah. Saya la ilallah aja. Salah. Tapi ucapkan seluruhnya Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Kita ucapkan subhanallah wa bihamdi. Kita ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ucapkan semuanya. Iya. Karena itu pahalanya besar semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adakah zikir setelah salat duha? Adalah Rasulullah SAW setelah salat duha mengucapkan Rabbik firli
wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. 100 kali itu. Iya. Adapun setelah salat tahajud, Rasulullah setelah salat witir mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Berapa kali? 3 kali. Tadi dikatakan tidak ada lafaz takbir dari Nabi. Jadi pada saat itu Nabi takbirnya gimana? Enggak tahu. Masanya enggak ada riwayat yang sahih. Ya. Jadi Nabi enggak takbiran, takbir. Tapi kenapa para sahabat tidak menukil? Wallahu a'lam. Yang jelas pasti Nabi takbir, Pak. Pasti Nabi takbir dan para sahabat mendengarnya. Tapi masalahnya tidak ada riwayat yang sahih yang berasal dari Nabi, ini yang jadi masalah. Maka para sahabat bertakbir. Ibnu Mas'ud takbirnya ini, Ibnu Abbas takbirnya ini. Kenapa? Karena lafaz ayat itu mutlak, bertakbirlah. Dah. Berarti takbir mana aja, fadhol, enggak masalah. Yang penting apa? Takbir. Justru Pak, ketika tidak ada nas dari Rasulullah SAW jadi luas, Pak. Iya. Jadi apa? Jadi luas. Ustadz, sebelum masuk WC kenapa disunahkan baca bismillah? Kata Rasulullah, karena bacaan bismillah itu sitrun, penutup antara aurat manusia dengan pandangan jin. Jadinya jin gak bisa ngelihat aurat antum. Kalau antum gak baca bismillah, jinnya ngelihat. Jin tuh ada cewek ada cowok, sama Pak. Jin perempuan bisa suka sama manusia laki-laki. Dan jin apa? Laki-laki bisa suka kepada jin manusia lah perempuan. Tapi jin gak ada LGBT, Pak. Jin gak ada LGBT. Iya. Jin senangnya sama lawan jenisnya. Nah, itu Pak. Bagaimana caranya mengucapkan Allahu Akbar agar masuk ke dalam roh jiwa kita? Yaitu kita berusaha merenungkan tentang makna Allahu Akbar. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Insya Allah kalau kita renungkan sambil kita ya khusyuk ya, insya Allah itu akan terasa di hati kita, insya Allah. Ya. Kami bingung Ustadz, berapa banyak dibaca surat Al-Mu'awwidzat dan ayat kursi dibaca setelah sholat fardu ya. Yang saya ketahui Pak, Al-Mu'awwidzat itu dibaca Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Ya. Adapun di sholat subuh dan maghrib, Syekh bin Baz mengatakan 3 kali. Allahu alam. Itu yang saya tahu. Tapi nanti saya coba rujuk lagi. Adakah dalil tidak mengangkat tangan ketika takbir 7 kali, 5 kali? Enggak ada. Cuma masalahnya kan para ulama Pak, dalam kitab usul fikih memberikan kaidah-kaidah. Seperti misalnya, sebatas perbuatan Nabi tanpa ada perintah, apakah menunjukkan wajib? Dalam kitab usul fikih mengatakan tidak. Iya. Kecuali kalau perbuatan Nabi itu dalam rangka mempraktekkan perintah Allah dalam Al-Quran yang sifatnya wajib, maka itu bisa jadi wajib. Tapi kalau tidak ada perintah, hanya sebatas praktek saja. Dalam kitab usul fikih mengatakan itu menunjukkan hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Itu pun dilihat lagi, apakah perbuatan Nabi ini sifatnya yang berhubungan dengan
kebiasaan tabiat manusia atau tidak. Kalau sifatnya tabiat, misalnya Nabi nggak suka daging dob, itu kan tabiat. Ketidaksukaan itu tidak menunjukkan tidak boleh, karena masalah selera makan beda-beda. Bapak mungkin nggak suka tempe, yang ini suka. Yang satu sukanya pecel, yang ini nggak suka. Itu selera. Maka kalau Nabi nggak suka makan daging dob, kalau kita tidak ikuti nggak masalah. Karena itu sifatnya tabiat manusiawi, Pak. Iya, tabiat manusiawi. Iya. Adakah sunahnya takbir sebelum tidur? Wah, saya belum dapat dalilnya itu, Pak. Iya. Sebelum tidur kita disunahkan mengucapkan takbir, saya belum dapat dalilnya. Ustadz, kita paham Allah Maha Besar, Ustadz. Tapi dalam mengamalkan perintah dan larangannya terkadang mikir-mikir takut resiko. Gimana ya Ustadz ya? Ya, kenapa sih harus mikir-mikir? Takut rugi dunia. Rugi dunia kecil, Pak, dibandingkan rugi akhirat. Kalau kita di dunia rugi, udah selesai. Di akhirat jangan sampai rugi lagi. Rugi dunia akhirat, waduh, ini yang paling naudzubillah, nasallallahu selamat. Yang kedua, setan menakut-nakuti. Kata Rasulullah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran apa? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Jadi ketika kita mau mengamalkan perintah Allah, ditakut-takuti. Nanti kalau kamu melakukan ini bakalan begini. Itu ketakutan yang tidak beralasan sebetulnya. Iya. Yang ketiga, Pak, orang yang lebih takut daripada takut kepada Allah, keadaannya seperti tadi. Ini kata Syekh Fauzan bisa masuk kepada syirik kecil. Bisa masuk kepada apa? Syirik kecil. Aduh, saya takut kehilangan pekerjaan kalau begini. Iya, jangan. Rasa takut seperti ini, Pak, gak boleh. Kecuali kalau Bapak misalnya mau melakukan itu karena takut menimbulkan mudorot yang lebih besar. Kalau ini nggak masalah dan diduga kuat akan terjadi mudorotnya jauh lebih besar. Atau misalnya ada maslahat yang lebih besar. Selama itu perkara yang sifatnya sunnah nggak masalah. Tapi kalau itu perkara yang wajib, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Maka di sini juga kita harus melihat maslahat dan mafsadah juga terkadang, Pak, ya. Tapi kalau hanya sebatas ketakutan yang tak beralasan, ini jangan dijadikan sebagai sebuah apa? Patokan, ya. Ustadz, kalau muadzin suka pacaran, itu adzannya sah nggak ya Ustadz? Ya sah lah, Pak. Yang dosa pacarannya. Ya. Asal jangan adzan sambil pacaran gitu. Ya. Pacaran nggak boleh, haram. Tapi kalau dia jadi muadzin, ya adzannya sah. Selama apa? Selama ikhlas mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, cara adzannya yang benar. Tapi kalau adzannya salah, jam 11 udah adzan. Lo Mas, kok jam 11 udah adzan? Rupanya ngelindur. Ini salah. Atau makharijul hurufnya enggak benar, akhirnya berubah maknanya. Ini pun sebagian ulama mengatakan enggak sah adzannya. Iya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu adalah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.